Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala dawa sapa aliyun karramallahu wajhah la ibadata katafakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine katafakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir siratul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala itu atam mongko ora ana padang wujud lagu kedhe qalb. Wa fil khabar aniku tetep dalam hadis dan dawuh tafakkur saaten utahe mikir sak mongso. Nggih saiki maknani sak jam, tenan ora maksud sak kok sak jam dhisik ora ono jam wae tafakkur saaten dan mikir sak napa mongso. Aneh-aneh iki saiki khairun wa apik ben ibadati sitina sanatan timbang ibadah bener sudah tahun. Mungkin kalau para carane mikir jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah bener sudah tahu. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani ayat tafakkur tegese te tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala wa fi sakaratul maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat iku khairun luwih apik min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. Lima krono perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ngatasi mengkono-kono pemikiran minal khairi sangkit kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran iku nomor 1 baru kae mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Aman tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nang ibadah. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita balik malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, boyo Fir'aun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kon nyekeli. Mletemu ngono jare mengendalikan kehidupan, nyawamu pe mati ya merusut ngono wae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarjiunaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu, punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya, misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan, gue jadi sugih jadi kepleset, semua macam-macam lah. Iku Quran nak gue jelek manusia seperti falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran ya mau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Ya kalau bolak-balik nyontokno wis paling ekstrim memang Allah nggih nyamuk. Nyamuk iku wis cilik jadi organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Jadi nyamuk tok wis cilik, ijek duwe organ tubuh e duwe urat. Lah urate iku jadi kuman. Terus pangeran oleh nggih kuman niku piye jare? Oh itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya lebu swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kau ibadah ratusan tahun mau kepingin lebu swarga, itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Kelonane ra enak kan. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari pira? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama.
piye supaya ngaji ku gampang murah, diakses secara gampang, ben wong nyebut pangeran secara benar, mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah, orang sholat kayak panduannya Rasulullah, orang puasa kayak apa ulama. Terus ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam mbek ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini susah, tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nanti saya kira dewi, sebelum Mustafa dewi agetun kalau. Pasti kalau sufi gua apa anak Mustafa, sebelum saya kira dia dewi awak nyoroi. Ya sekarang mana tak dewi Mustafa. Aduh mata nabang. Jadi min asrotis sah, no? Alamatnya apa? Apa? Naruhkan sebeling, ini beling pantas juga. Jadi sebenarnya pangeran jura kalam rahmatnya mus tenang ya kak bobo gue tak lapor nos bukan apa gusti suka geboten kiai geboten terus pokoknya kiai cilik ulorol tetap kudu jogo penampilan rezeki rapati akeh lara-larane kiai cilik tetap kudu soleh rezeki rapati lancar semua ketika kiai gede benar rezekinya akeh tapi ning dunya mbok akhirat sing bejo wali-wali. Kula nu jeling gawe bapak. Termasuk dari bapak paling saya kenang tuh iki. Kula jeling betul. Hak ojo keman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Mboten wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untungnya apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Mak biasanya ulama seperti ini kan rapati keramat. Sing iki kita rodohir keramat. Pengaruhnya gede sing pidol ini. Nah itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risih, dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul, lu nangis tenang. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah aku mau luhur, tamunya akeh aku, pengaruhnya akeh aku, apa-apaan. Bagaimana calonan presiden ya keagian. Kan kejugeman wani ulama, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini, tawaf itu 7 kali putaran, jailan al-baita an yasari, posisi Ka'bah harus sampai kiri, dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak, nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat, jangan-jangan kamu nginjak asasul Ka'bah, itu pondasi Ka'bah, sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i, caranya lari 7 kali, dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dungane mati, orang sowan pindah di DPR, ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak? Wis tak lawang. Indonesia niku jek akeh orang ajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nak wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih.
Hanya risi terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena mbak saya memang misanan sama mbak saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Zubiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku udah kepali paling wong sowan gue gula, tapi nak aku mulang fikih, gue wong ngerti tata carane ibadah, itu wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam, paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar, salam template ini 1 juta 2 juta, nek syafaati Gus Bam di swarga 1 juta jaluk swarga, mana-mana. Aslinya medit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi ya lumayan seneng kiai, tapi ya sudah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Lalu kalau nambah ulama terutama kiai fikih sing ikhlas lebih, sumpah karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Gak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai caranya ibadah kiai diwarai, meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwes pun dituwelpun ana dering apa habis golek HP terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang. HP ini ana dering bila perlu mau dijupuk dipaten. Wong kono soli jadi. Jawa ngerti nak salat omong batal. Terus hebatnya wong Jawa nak sholat itu bener kabeh terkibeh. Ora paham kok bener, saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutada tak khubar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ya rafa wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdulillah puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhar. Sifatnya alhamdu mil'us samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil'u rafa karena sifatnya alhamdu, as-samawati jar karena mudhof ilaih. Terus wa mil'ul ardi rafa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kan? Catek ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing anan ya bener, pokoknya bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat orang Arab kagum, ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih, mereka rofa nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak salah duduk guru nih. Nak ngaji ini musola bersalah Indonesia duduk apa? Jajal lah gue. Rabbana alakal hamdu mil isam bebrok milu kum. Mesti gue ger guru nih dia rara nakune. Guru nih gue raiso tapi anut guru nih anut guru nih. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris malah. Buareng sholat, sing wong Jawa itu imami. Allahu Akbar ya. Allahune rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdulillah. Kabira ini bener nasab mung dadi maf'ul mutlaq. Bener kabeh. Rabbi ufirli warhamni wajburni. Dicucuk. Masya Allah anta fasih maksud bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi yo bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayuhan nabiyyu munada mufrad, ayuhan nabiyyu rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullahi peplok wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora ora nak fil jar gurune ya ora. Masya Allah bodoh kok barokah ngono iku saking. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti gurih. Bener kabeh.
Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arep semua ora salat dari angkat telepon jadi soli jadi piye karena Allah Karim sematan Allah. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik namanya pirang bulan manasik haji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun deh. Wong paling gioblok wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan yo dilatih. Lho nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Oh, jelas detail. Terus diwujud nontonan jam 3 dipraktek nonton. Ngantem pertama ning jam 3 bener kan? Sampeyan arep kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu, maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Cetan dalam dolar wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib yang dilempar memang berupa terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Ada keterangannya lagi wa ayu hajarin kada wa kada sah, melempar dengan batu apa saja sah, cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah. Itu diterangkan detail dan itu terus sampai setahun. Orang pinter ya wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Yaiku donga nak rapal wis dikalungno. Ora gak kuat iki malaikat. Jadi setan godho muga-muga lali jebule go cadangan. Wah pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Jadi dilalekno jebule go apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Jadi sangat salah. Lha kok bolak-balik haji tawaf jare ketua apa regune iku tawaf wis ping 7 jare ibu-ibu ning gurine niku jare lagi ping 6 bantah-bantahan sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongane mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah lho Bu kok sampean ora percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7 dadi doa putaran pertama diwaca engko tawaf kedua doa putaran dadi aku gak ngarah lali Bu iki putarane apa dadi lempirane iku batin aku sing wong alim ora ndedonga serep 7 iku ning kitab ora ono yakin ora ono terus apa kok Pak iku ono kitab ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok ibu-ibu. Ora iso Pak, aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi nomah. Wah, matene wong. Dadi karet versus doa. Wah, matene wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak, wae kula melok ae." Akhirnya kula takoki, aku asline ya ora mutawif ya ora pembina. Tapi nak wong alim kan ketara gene ndi wong alim tetep ketara tetep. Akhirnya mulai aku, "Mun Bapak, mau terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih alaqal apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke, baleni bisa dikasih. Atine setan itu gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5 tapi 7 mbek 4 pengkaretannya pasti tidak. Akhirnya saya mutawif tak mau ngene iki Pak. Pak paling oleh buka orang lempir langsung pisan yo kita. Bukaane sitok-sitok kan iso ae apa? Langsung loro. Semenjak iku dene ngono iku ya Gus bahaya lempiran. Bahaya nek misale kowe kesusu buka terus untuk telu be. Misale kelet apa? Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Balang jumroh yang ngono, waktu wis diitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Waktu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya iku ora, balang cek ngitungi waktu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat.
Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku nak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darani kajine rasa, wah. Ngamuk mesti. Larang kok gak sah lho dadi. Mulane medhit ya ana barokah ya mergo eman nak ras sayuan bayar. Tapi wong Indonesia barani salate rasa tenang. Ana manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Malah Indonesia gue lucu, kaji dia bener nak sholat do salah. Perkara ini ora tahu dojok ngajari sholat, dong ngerasa rapopo ngerabayar, tapi nak haji bayar. Malah nopo sholat itu berbayar, ben rondo ono perhatian. Ya, waktu itu ngarepe Ka'bah atau debat bisa. Gak iso pak, karetku itu ditutono tangane. Neng kene 7, neng kene 0. Lah sing pindah lagi 6, kan kurang. Jadi dia ini keyakinannya 6. Sing mutawif ditutono doa putaran ke-7. Lho Gus dongaku stok kene jare. Khilaf kan. Akhirnya jamaah kan yang mikir. Akhirnya dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji bodoh kan ngono. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu emang. Yo dijiwai. Tapi nak mutawif kan keseringan. Wong tau ana mutawif tak takoki, tapi rahasia tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan jawabe lucu. Gak Gus gak kaji, sebagai ritual. Tak takoki kenapa ora kaji? Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif, ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau atus kuwesel sabu dan tapi kira aja tapi tak omong tapi tidak semuanya tapi banyak tak tanya jamnya gitu. Oh capek karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji berat lah. Kuwesel adus sabunan gak oleh banyak lah yang terus artinya ini potensi dia ceroboh itu tinggi sekali kelakuannya ngono maksudnya itu angel teman terang. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak buat takoki ya milih fikih, cara fikih anak mamang 7 ben 6 ya. Karena yang lain gak debat, yang lain gak duwe ingatan. Ngono sing nganggo rokabah nang ya Allah, wis aku ora roh ping 6 apa 7 iku. Moe menang kalah nangis rokabah nangis malah repot meneh aja wong iki wis. Menangis utange mbok ditusane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya. Loh saya itu sampai bosen ngomong takok haji karena saking tapi ya seneng lo tetap seneng karena itu ilmu. Karena terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa Indonesia karena detail. Lo coba ya ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan roh rasane rino ning Arafah roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata bener-bener mu'dhamul lail ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponakan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune iku masyaallah tenan. Sampai wasiat sing ra penting-penting kok makani manuk doro yo dilakukan. Suwangking wis masyaallah tenan. Sedekah ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Ora ono kaji lomo kok Indonesia mergo wis diwarai. Sedekah ambek tukang sapu iso wae ku Nabi Khidir. Wah kan pokoke macam-macam. Akhirnya grono wong aneh-aneh jangan-jangan ini Nabi Khidir. Waduh Nabi Khidir dikai real lu. Iya gue Indonesia dok. Lecos wae napa? Jadi masya Allah tenan. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat.
Lah mikir ngene iki sing luwih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau itikaf nang masjid nang ibadah nang swarga terus nang swarga sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Ono sing wakaf tanah, nek wakaf tanah nyilai tanah ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detail. Wis kok latihan militer tenan detail ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, Bu ampun brosot mriki nggih. Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mblusuk jero Ka'bah. Mergo Hijri Ismail iku binal bait. Jenengan kedah liwat luar Hijr Ismail. Oh itu nggak ada yang salah, lagi-lagi orang Indonesia nggak ada yang salah. Detail, sedetail-detail. Wes mutawi ngerangno, kemenak ngerangno, kiai tanggane ngerangno. Wes ngono diomongi. Eman Bu ya wes bayar larang gak sah. Lha sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi terakhir iku. Wes bayar larang. Tapi nek nerangno salat tenanan gak mandi, perkarane gak bayar. Gak sah tenang ya salat ayo. Ora bayar sembrono. Ya eling-eling. Dadi maknane mikir nggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i, kalau ulama tidak wali maka di dunia ini nggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Karena wali itu wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syabdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa nah wali Indonesia kan gak kadang rambutnya gondrong terus atau wadus terus ono maklar umatnya darani sholatnya Mekah itu bisa jadi wali. Wah rugen ini udah kok pinggir segoro terus kelunak jupuk tegesan terus semuanya itu ngajinya ben Abu Khidir tapi sing ngomong wakil aja siji loro Mustafa WA setelah ketemu wali baru rambutnya keriting sering diparang tritis. Nah nanti biar reaksinya macam-macam. Itu dulu orang ngudut apa jan wali. Wali kok amen barang. Tapi nak jare sing percaya orang Nabi Khidir kan senare pikir skoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya itu anu takdir kan teman-teman. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang kritis, misalnya Mustafa milihnya parang kritis, roh wong buka aurat dikandani. Bu, niki hisabe berat diklambeni lah, diklambeni. Diwarai cara ibadah. Syukur-syukur gelem diwayo urutannya jelas, kefikihannya itu jelas. Jadi iya pokoknya apa pokoknya diri ulama itu apa ayo milih jadi ulama apa jadi wali ayo milih jadi ulama wali masalahnya pilih orang tetap rakasil bismillah tetap rakasil orang iso kabeh. Mengenai kalau nuna wong, aku jeling betul dewi bapak. Wong terkenal jadi wali, terkenal jadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal jadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya. Gus kalau batu khataman ihya, syukuran kepengen sanad saking jenengan. Kalau tak mau ihya dengar baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca ihya. Terus beberapa putra kiai Gus kepen kula untuk sanad ihya jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kitab apa. Terus setelah baca ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan carane bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali orang wong gawe toko eling kowe. Dungane mati mbah iki. Almi template 10 juta. Dungane bangga. Oh yes, masyaallah mubarak. Baros, wali Indonesia maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab kita, memang maksudnya wali ya. Kok Syabdul Qadir Jilani wali memang ulama betul, beliau tiap hari baca 13 kitab. Syabdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13. Itu termasuk nahwu. Memang Syabdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bari mangan pitik mulai. Iku untuk dia orang mulai terus mulai orang ngono iku Syabdul Qadir ora men manakipan wae. Syabdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Jadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan istafala yastafilu istifala. Dieling Mas. Ayo fa'ala yufa'ilu tafilan afala yufilu
Alan sawo celing terus. Betina ngono. Dadi nek murid-murid ayo nak betina ruame. Farroha yufarrihu tafrihan. Paling repot tak mulai wudu paling mulai pikir masa yumasu. Nah itu sagia ini mesti London mergo kayak tasripan terus kena moktal apa mudoaf nggak mesti mikir orang pinter lah mesti mikir lam yartada apa lam yartadi mesti mikir ayo kena mau coba lam yartada apa lam yartadi ya kemungkinannya loro nak sangka madi irtada yartadi berarti kan nakis yai berarti lam yartadi mergo khasfu harfil illah mergo partainya mangkus tapi sangka irtada yartadu berarti macamnya lam yartada perkara ini mudo lah aku bedino sorokan mesti banget alime ora jadi misalnya kok semua coba bab rida walam yartadi orang nganggo irtida mergo mesti nakis mergo irtada yartadi irtidaan tapi nak irtada yartadu ana lam ya lam yartada mergo mudo sorokan gunane ngono lha nak doane tak tampa sorokan nak kepen isin ayo kepen alim mau kepen isin nah biasa cobaan rakonangan gara-gara sorokan ayo nak kepen sorokan mbak aku ya tak tampa tapi mau kepen alim mau kepen isin aja rasa ya kepen alim mau kepen isin Murisan mus biasa khutbah pah jebule ngaji sorokan ayo sing bener mulane ben cili-cili wae sorokan mbak aku becali alia aja salah yo pantes yo tahu kula parani kiai wis bagus wae ben sorokan ben ampun mbah kula sungkan mboten nomor Gus nak salah iki salah nomor ketua mbah matane wong ngene iki lho nate beberapa kali di santri tuwa dan syaratnya itu kudu muridnya sing maca ora oleh kula sing maca ngaji ngeten iki ngaji level B aja ngaji sing top muridnya sing maca lah anak wani ayo sido ngaji apa sido isin ayo milih tapi kelas A tenan bisa Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca terus sing ra iso dikono nguri mbek Imam Malik Imam Syafi'i ngaji kok pon nguri terus usul ya Imam Malik idzan lana an nukri'a kita bakal muwatta kasih izin saya supaya saya baca muwatta terus dari Imam Malik ikra ala hadza kon maca ning gone guru senior Imam Syafi'i rada ngotot rada kotok Imam Syafi'i ora rada nyen kotok tenan mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustad Imam Malik mulai rada mangkel bocah iki pikir dia ini pertama teko terus takok min ayyi an anta kamu orang mana min fata Quraisyin aku marga Quraisy dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa marga Quraisy apalagi marganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ngaji diwaca apal macane bener orang siapa lo manyen roh terkibeh pasti nang kowe kan dihafal semenjak niku terus innalaka lasa'nan wa innalaka lanuron fala tudfi'hu bil maksiyah kowe sumben akan menjadi orang besar maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang, termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, saya terus beberapa kali sebenarnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa, jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya itu baca punya takrirannya banyak, maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak, makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya, orang kok gaya-gayaan baca kitab nah orang tunggal itu kuning toko terus, itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah bangun al-ulama al-mujaddidun, saya pelajari, saya khatam
saya ajarkan di santri saya ya khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Tapi nak gelem ya monggo, betul masalah. Nak gelem ya segini ki. Teko ngaji bar mules nyate klathak, alhamdulillah bar kasih. Sekarang pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji deh, pokoknya ngaji nih buka enak. Lah yang nerang nopo, gak perlu. Gak perlu iki lho rekamane. Aduh. Murid ada ngene iki piye? Agar kon nerangno wong liya seribet ya tak kei file. Takok barang. Ayo kelakuan ngono to, aja. Enggak kelakuan ngono to. Milih nerangno apa milih ngekei file? Repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim Asyadiri juga gitu, saya punya tak sinaoni tak takriri, tapi beliau karena sudah intakola ila rafiqil ala saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri, karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji saya Imam Malik itu setelah khatam muwatta beliau hafal, baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang hafal itu gak sangu deh nih, sangu hafal, maksudnya sangu hafal paham lagi ngaji Imam. Dan dia senengnya aku, kowe wapal Jalalain, terus alim terus ngaji ning kene, masya Allah, kowe apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji, yakin misalnya ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene, mesti gak partai iku. Dong toh, tersinggung toh. Kita ya do. Santai. Sekali harga diri. Mulane kula gojol gak haram, karena wis digojol ora harga diri ya santai. Saking apike atine menawa. Dadi gak gampang gelo, kolbin salim. Jadi di sini jenenge ngaji ku ya ngono iku apik. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya, diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi, karena memang beliau tahu kalau saya punya takdiran, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun, saya sinauni dulu, ngaji ya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak aku misalnya bengi buat rekib rofa kok Mbah Mun mau cejer, berarti tekem cek kuali. Rofa kok mencolot jeri kan terlalu, misalnya man iku wong bengi mbocok min. Itu kan terlalu, man manane wong min iku dari kan kaceke ya kakean dul apa? Paham apa? Sing repot kehilangan titik. Hayatun ulo, padahal tulisannya khabatun biji. Mulane dadi guyonan, salah titik jadi mati. Ana murid tuh gobloke ra karuan, dikandani gurune habbatun sauda dawaun min kulli da. Dadi biji hitam iku dawaun min kulli da. Jinten napa? Dan kita pedekne hayatun sauda. Oh, dawaun. Wah, akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng kobra. Oh, wong ijazah dekne kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulli da. Dadi maknane ya utawi ula sing ireng iku dawaun. Bareng golek ireng tenan, dene dhewe nyekel ngobat kok. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun, wong dene kitabe obat. Nak hayatun niku obat, cekel dicokot wis takobala wa minna minum ya. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Ya salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulida. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Dadi nek kitab salah tak bener no. Tetep mampu lho no kitab tulisan salah mampu. Ya, gelem ora ayo ngaji sorokan. Kepentok ilmu, pentok isin. Kemungkinane yo. Golek isin yo haram. Sarok-sarok semari perkara tok wis. Malah. Gak usah jeneng.
ngaji ngene-ngene wae wis ganjarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek benten ibadahe benten swidak taun. Ya mesti wae lah. Misale ke swarga wae. Misale Mustofa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kan mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama mulang ben wong paham carane sholat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh belajar li ihya'i ulumuddin urip-urip agamane pengen. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe wis baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi nggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah ya, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal saat mana nih rasa jam, mau sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni sa'atin itu saat jam itu keliru. Wong dhisik ngono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'ah arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam itu sama dengan situna daqiqah berapa? 60 ya orang ono Nabi jadi sa'ah itu udah sak mongso no. Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu wis sa'ah. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah bener. Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik, terus engko fine akeh. Tambah ulama mator iku anak-anak. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ulama iku maklar. Tapi ya lumayan, maksudnya lumayan iku rame-rame Islam, tapi wis ora ulama. Malah penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek sorokan gak apa-apa. Aja ya ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki to. Nah, takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus Waas ini iso cuma adab. Ya taware carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab ya Gus Waas. Jadi kesane ora krana bodho tapi apa? Adab. Ya semono ae takoki wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasuru lan ora hasil apa tafakkur mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'ahuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong, ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husul hadzal qadri ta hasil ikilah kadar mutawaqqifun iku kandhek ala makrifati ing atase makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Itmata lam ya'rif. Krono nalikane orang ngerti sapa wong bu ing Allah kaifa halika ya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong dikolbi ana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi go dewe Imam Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi te kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara wa kang uti Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani ma'rifatullah ya apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungokno tenan ben dadi wali. Dadi wali apa dadi ulama? Jadi wali sing kau ulama, jadi wali sing jalur bahasa Indonesia, pernah wali bahasa Indonesia. Ya mau, ibu ratus unas, aman yang gunung dia. Kau milah jadi gunung itu loh, milah sini guys Segoro. Gampang di, cara mau boleh rorukan jadi wali. Kon keluyar neng Segoro, apa neng gunung? Gampang di, nani daerah kene gampang di. Gunung, gak gampang di. Mau menyolongi pelem malah jadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makamnya dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makam dhuwur, makam sesat.
Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungono tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Jika Allah itu tidak zat, berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ini Yesus. Makanya ada lahud, ada nasud, ada Kristen trinitas, ada Kristen wahdatil wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya buat. Unik betul. Ada orang itu sujud di misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk dua, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fawwah la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utawa muni jancuk gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul li hadzal fata al abid man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru dzunuba man dzalladzi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang. Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karpe dhewe. Misalnya Ruhin mangkelno aku, ada ngajine mbek aku terus aku mangkel, kan Allah ora bakal nyepuro kowe. Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu mayasa wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cah nom saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kawan. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh teman. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzatnya piye? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, gak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngene iku, mun Islam sing sok ekstrem, sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan kaya kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso, ilmu ora manfaat. Ora iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa wis dintai Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhus neh masalah. Kalau nanti ketemu mufti nih teng Boyolali. Kulo riyen mufti lho Gus, dia kan wedhus. Tapi teng Korea Gus, mah mate napa guyon.
Wis gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas yo swarga, angon wedhus ikhlas yo swarga. Sing mari swarga ora mufti ini ikhlas ya. Wah yo cocok ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, angon wedhus golek ya wis. Kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ku ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa pokoke metu. Jadi Allah tuh gak suka kalau disifati sesuai seleranya, yang nyifati itu gak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. Allah ya duka, wa qalatil yahudi wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka, tilka amaniyuhum, ya duka. Coba Nabi kalau duka be wong mukmin, al-qayyis man dana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal mau. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al-amani, tapi khayale ning Allah. Kaya kowe ning lho ora tau ngayal dadi wali, ora tau ngayal bu swarga, pokoke urip. Bar ngaji mau seneng apa klatak sebariku kancanan tukar-tukaran nomor jamin gak penting swarga neraka, gak penting relasi. Amit-amit nanti murid itu amit-amit nanti ngaji sabar, wong murid itu ngaji sabar. Aku orang tahu roh diskusi cocokan makna, mau kedua makna nih apa orang tahu. Akhir diskusi aku mesti yuk tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Orang tahu aku keterucut roh, mau kedua makna nih apa? Perkara apa gak harus takut. Lagi masuk rumah ada dewi. Allah kadir ya Allah ya Allah. Amit-amit nanti. Tapi ngono-ngono umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umatnya Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan. Kula de guru Mbah Mun sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula terus dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wes nuruti wong-wong mari lara ati, sokoke ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. Suwe-suwe tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa kaji kok model ngene. Nek suwe-suwe kulino, suwe-suwe ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain, terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah, mau kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora roh, mergo ora ngaji. Lan kok kula maksudna sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning wis tahu diri wis. Kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas yo ora masalah yo. Yes, nanti sing diarani ma'rifat itu isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kayak mikir kangelan. Di antara sifat yang dikenalkan ke kita bahwa mukhalafatul lil hawadisi, pokoknya Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah bersifatan kabeh mukhalafatul lil hawadis. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, no? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asyrafu alamin. Terusnya Allah, kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa
saksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngendikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afai nabil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihalladzi ansa'aha awwalamar. Awalamar itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti baba kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung oh iya ya kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin. Aktenya baru diurus itu aktenya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang nggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu kan. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan kan, ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya Nabi Musa paginya sebelum di itu Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy Shihab kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib.
Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu. Dia tanya cara ingat Allah, ya membela Islam kira-kira gitu. Terus tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen ini? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima. Hanya dia sadar. Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita oh, presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah maksud saya ngaji di sini ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam, nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam, keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan ya enggak juga. Tidak bergerak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awwal ansa'aha awwalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan, nah iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Kalau belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah, bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah dengan iman seperti itu nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab dak ya, dikabulkan dak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja, sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan? Allah, Allah. Sehingga di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya, terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Nah, itu nggak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak tabungannya di bank mana, gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini.
Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus kiai Jawa ngajari sudah lah, nggak usah kepanjangan ya sudah Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad gitu. Maksudnya istihad itu sebenarnya tag panduannya itu la ilaha illallah. Tag panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah, kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah, itu memang ya sudahlah Allah. Nah, supaya itu menjadi akhir kalimah, ya saya ulang lagi menjadi apa? Akhir kalimah. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya, sekali ditanya nanti dia akan ngelafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana gitu. Kan bisa jawab sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu ning laci, ning sorogan. Berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir tuh al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu enggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu, karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, Gus, dikekno aku ora doyan gitu. Itu kan. Itu lah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaaha awala mar. Orang Indonesia itu didesain nggak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain nggak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gampang gitu kok cantik gitu. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan? Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika itu cantiknya itu nangdi gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah, itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa, ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya dia. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan ketemukan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nang ndi gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkin seperti itu. Itu namanya didesain ansaaha awal apa? Mar. Sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Nak lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru gak seneng, murahan guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi baru gak seneng, seneng ngomah ya nganggur. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah tahu. Makanya pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin.
Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek gitu. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan, ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu kesana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas katanya. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Baru sekarang. Ya ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang ngundang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6, ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok mengenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa ngenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah, sudah Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit, kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana, tidak bisa. Ya Pak Bakar hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat keramat itu tidak istiqamah. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Baha atas tausiahnya. Terinfo dari panitia ada ratusan pertanyaan Gus. Tapi ya sudah ditulis panitia 2 pertanyaan ya Gus. Wah, banyak betul. 2 Gus. Baik, saya bacakan langsung 2 atau satu-satu Gus? Langsung 2 aja. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Andi, perwakilan dari Blora Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penyeramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana. Bagaimana menyikapi hal tersebut Gus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari area Solo Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah apa? Sering? Pernah meninggalkan. Pernah gampang. Ya. Kalau sering itu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak Gus? Enggak Gus. Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang menekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang yang ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa-apa ya, makanya tak batasi 2. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati dirungokno, sementing kok iso takok. Sehingga itu ya. Ini lama-lama yang janda tanya, caranya pendapat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya seneng saya ada pertanyaan ya seneng. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka, karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh, karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Sehingga tanya ya sudah sekadar. Tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang, cuma nggak boleh banyak-banyak. 2 itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab serius. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, itu yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqullah mabniun alal musamahah wa haqqul adami mabniun alal musyahah. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks.
Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja. Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri. Sehingga Allah itu mudah, ngabaikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus. Sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan jenazah tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat enggak, tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak luruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah, setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengqodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Nah, tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya. Kalau nak punya tabungan, nak saya ada usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholat kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik. Karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata. Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus, kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Kacau kan? Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum. Tahu itu. Tahu ilmunya. Cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan itu. Punya penghapusnya Gus ya? Punya penghapusnya, itu kan ribet. Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat, saya ulang, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fidah atau apa, tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi. Gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adaminya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak masyhur itu kan, ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, tapi tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi itu apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau gak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Nah, yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Yang banyaknya ini Gus, penceramah-penceramah. Menceramah. Itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh, nah, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya kan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, gak usah tanya, gak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya.
Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muktadul hal. Memang kondisinya berbeda.